Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sekalian, kalau kita memasak, kalau kita membuat menu kuliner atau ada makanan favorit kita, bagaimana kalau misalnya tidak dikasih garam? Bagaimana rasanya kalau tidak dikasih garam? Mangap atau dia? Atau kurang kesenangan? Ada? Saya pikir angkat tangan di sana tidak menggunakan garam. Pakai garam kalau memasak menu? Pakai? Bagaimana rasanya? Makanan kalau dikasih garam, bagaimana rasanya? Bagaimana? Enak. Fungsi garam, ya, dikatakan di sana yang pertama tentu membersihkan sebagai pengawet. Selanjutnya fungsi garam paling benar dikatakan anak muda, hai kamu yang di sana, memberikan rasa enak, ya, menimbulkan rasa yang seimbang. Sementara yang kedua kita melihat fungsi terang. Nabi aman PLN kita atau sekitar. Padahal kenapa amat ya? Tidak. Yang kedua, kenapa penting adanya terang? Supaya arah tujuan kita di sana fokus. Bayangkan kalau kita selalu berada dalam gelap, kita tidak akan bisa kemana arah tujuan kita. Kita mau pergi ke rumah sakit, kita mau pergi ke puskesmas, kita mau pergi ke gereja, kita mau ke pasar, kita mau ke sekolah, kita mau ke gereja, kita mau melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Kalau tidak ada arah tujuan, ada semuanya gelap, apa jadinya? Maka itulah fungsi terang, menerangi kegelapan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, melihat fungsi garam dan juga terang dalam kehidupan kita orang percaya. Tidak saja pengajaran dan juga sebuah peringatan penting untuk para murid dalam konteks nas kita, tapi juga bagi kita semua para murid masa kini, tua, muda, laki-laki dan perempuan. Bagaimana kita juga mampu memberikan fungsi yang baik, berdaya guna, berdampak baik bagi orang di sekitar kita. Yang pertama, membersihkan. Yang kedua, tentu kita bisa dikatakan menjadi orang yang memberikan rasa aman, rasa cinta, rasa memberikan perlindungan, ketenangan, ya, di tengah keadaan situasi sekarang ini dalam dunia yang kita sadari tidak baik-baik saja. Kenapa? Ada banyak keegoisan, keserakahan, ketidakadilan, kebencian, ya, dan ada banyak lagi hal-hal lainnya di luar sana. Ya, kalau kita tidak bijak untuk menggunakan waktu dan kesempatan, bisa saja kita terjebak dalam kegelapan dunia. Nah, untuk tetap peran dari kita semua, bagaimana kita mampu untuk menjadi garam, memberikan rasa yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita, di lingkungan keluarga kita. Jika ada perselisihan, jika ada persoalan, bagaimana keberadaan kita memberikan rasa nyaman, mengasihi, mengampuni, ya, satu dengan yang lain. Bahkan juga boleh berdamai dengan orang yang ada di sekitar kita. Atau mungkin dalam ruang lingkup kerja, ya. Bagaimana fungsi kita memberikan rasa aman, rasa tenang, ya, memberikan rasa sukacita, bahkan jadi berkat dalam tugas tanggung jawab kita, baik pekerjaan kita di kantor, di sekolah, di lingkungan sosial, sebagai petani, sebagai pedagang, dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana kita juga ditantang untuk memberikan rasa yang berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar, sebagaimana dengan tugas panggilan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap kita pada kesempatan ini yang hadir, untuk mampu menjadi garam sekaligus menjadi terang di tengah keberadaan kita masing-masing.
berbagai macam persoalan pergumulan di dalam dunia ini pasti ada. Sepertinya tidak pernah berhenti seperti itu. Kadang kita mau menjadi orang baik, ada kalanya tidak direspon dengan baik apa yang kita lakukan dan kerjakan. Sementara kita harus hadir di tempat di mana lingkungan yang mungkin saja tidak baik-baik saja. Nah, dalam keadaan demikian, fungsi menjadi garam, fungsi menjadi terang adalah sebuah tantangan besar bagi kita. Mampukah kita melakukan itu dengan kasih di dalam Tuhan? Sehingga dikatakan tadi, nama Tuhan ditinggikan. Yang kedua, tadi dikatakan Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia menggenapi hukum Taurat. Siapakah hukum Taurat itu sendiri? Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Menjaga, menaungi, memberkati kita sekalian, sehingga setiap kita mampu untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Meski terkadang tidak mudah untuk mampu menjadi atau mempraktekkan sebagai garam dan terang dalam ruang lingkup kita sehari-hari, tapi kita percaya Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Dan apa yang kita lakukan bukan untuk menjadi puji hormat kita sendiri, tapi untuk kemuliaan di dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu,